tertentu kita harus siap mengalami kegagalan. Sesuatu yang kita pikirkan satu hal yang paling bagus, paling benar, paling masuk akal, paling prospektif ya, seperti itu, ternyata bisa dengan begitu saja hilang ya, karena ada satu event yang force major ya, satu kondisi luar yang kita tidak bisa prediksikan. Tapi saya pikir hal yang terpenting bagi kita adalah kita harus siap mental ya. Dan setiap kegagalan itu sebenarnya kalau waktu kita mengalami memang betul-betul membuat frustasi. Tapi kalau kita lihat dari sekarang itu sepertinya kita itu ditunjukkan ke pilihan yang benar. Jadi kalau di sini gagal berarti kan kita harus milih yang lain. Kalau di sini gagal berarti kita harus belok ke sini. Kalau ini awal-awal terus terang saya frustasi sekali ya. Dan saya hampir bekerja kepada orang lain. Walaupun saya tidak menghilangkan semangat bahwa saya harus punya usaha sendiri. Saya punya teman di Jogja, dia punya Dian Mandala. Dian Mandala. Dia anak perusahaannya Dian Desa. Yayasan Dian Desa. Dia LSM paling tua di Indonesia. Dian Mandala itu mengolah kulit, dia membuat tas, dompet dan segala macam. Kemudian dia juga membuat berbagai macam box kemudian dilapis pakai kulit. Di daerah Kaliurang. Terus saya waktu itu ya karena dia juga teman dekat, saya bilang saya punya masalah ini bisa nggak? Saya sempat ke sana beberapa kali. Saya sana ngasih beberapa produk development. Kemudian dia nunjukin itu yang kaca pembesar dari tanduk gitu, dan dia bilang tolong kamu bikin dari ini. Saya tadinya malas-malasan karena saya sebenarnya nggak mau ngerjain kayu lagi. Tapi kayu itu kemudian saya mulai kerjakan dia. Dan saya pikir bagus. Kemudian ini saya bawa ke teman saya di Bandung, teman kakak kuliah saya, lama sekali nggak pernah ketemu ya. Jadi waktu itu kan saya berpikir saya harus masarin produk saya. Jadi saya kontak siapa aja yang saya kenal. Nah, orang ini namanya Uci. Dia bilang saya, kamu main ke Bandung lah, ketemu saya. Saya bawa produk itu. Kemudian dia yang mengatakan bahwa singgih kamu itu di sini gitu. Di kayu ini. Jadi yang saya simpulkan bahwa kadang-kadang kita tidak mengerti diri kita sendiri, tidak mengenal diri kita sendiri. Memang yang paling sulit itu antara memilih apa yang disampaikan orang lain itu benar atau apa yang ada di dalam diri kita benar. Tapi kadang-kadang dua-duanya. Sebagai seorang entrepreneur kita harus belajar untuk tajam, mengenali itu. Saya waktu itu sebenarnya saya agak kaget juga ketemu orang ini ya, karena dulu waktu kuliah itu anaknya tomboy, nggak serius lah sekolahnya itu. Sukanya nongkrong, cewek itu pakainya rok mini, selalu ya rok mini, rajin nongkrong, rokok, minum. Ketemu itu serius sekali orang itu, sudah sangat matang seperti itu bisnis. Kemudian dia punya toko di Malia Hotel, di salah satu hotel yang sangat bagus seperti itu. Saya waktu itu betul-betul lagi kiri ya. Dan saya merasa tempat makan yang paling enak itu di situ, di tempat itu saya pikir paling mewah ya. Karena di Malia itu kan seperti ini. Jadi ini lereng gini, hotelnya tidak di atas tapi di lereng ini. Jadi lantai yang paling atas itu sebenarnya rata dengan jalan. Dan restorannya itu menghadap lereng yang kesini nanti yang utama. Wah, mantap banget itu. Duit di traktir di situ itu. Paling enak. Nah, kemudian saya pulang, kemudian saya eksplorasi lagi. Saya buat yang berikutnya, saya bikin stapler dari kayu, saya bikin kaca pembesar yang sederhana. Dan saya bikin banyak barang-barang kecil, kantor dan segala macam. Dan ternyata saya lihat, wah asik juga ini. Kemudian itu saya malah belum mulai bikin radio. Radio itu sebenarnya kan tugas saya
tahun 92 di perusahaan saya yang pertama itu nggak bisa direalisasikan ya, karena masalahnya sangat sulit ya mencari supplier elektronik gitu. Jadi Anda bisa membayangkan ya, lulus punya gagasan mungkin seperti Anda yang masih muda, punya satu ide yang sebenarnya kalau saya lihat sekali idenya itu mahal sekali sebenarnya, tapi karena kita itu belum apa-apa, orang lain nggak lihat itu, dan kita tidak bisa meyakinkan mereka ya. Dan tidak mungkin untuk kalau toh mereka membuka peluang itu minimal dia bisa, jadi kita nggak mau secara finansial. Kemudian sambil jalan ini teman saya itu yang tadi saya pernah melamar kerja di Mandala itu, dia kan butuh itu box dari kayu, dia nggak punya supplier yang bagus. Dia kenal saya ngerjain produk itu bagus ya, dengan presisi yang bagus. Kemudian dia ngasih order ke saya, tolong kamu bikin box-boxnya. Sama dia ngasih pinjaman ke saya, kalau nggak salah 12 juta atau berapa, buat beli mesin-mesin yang di situ. Kemudian itu dicicil dengan mengembalikan pada saat dia order ya, dipotong 25% atau 5%. Ya itu jalan ya, sambil jalan. Kemudian kalau yang radio itu saya realisasikan waktu itu, jadi saya sebenarnya pengen sekali ya radio itu diproduksi ya, karena saya yakin itu satu gagasan yang sangat menarik ya. Setiap orang lihat prototipe saya atau foto dari produk radio kayu itu sangat exciting ya. Jadi saya pengen bagaimana saya bisa membuat satu prototipe yang orang lain tuh bisa menyalakan sendiri, karena yang saya tahu, yang saya alami, setiap orang melihat radio kayu itu yang selalu ditanyakan adalah itu bisa nyala nggak sih. Selalu gitu. Jadi saya pikir kalau saya bisa membuatnya, ini akan jadi suatu pengalaman ya. Kemudian pembuatan radio kayu itu dipercepat ya, ketika waktu itu saya harus berangkat ke Jepang sama Korea. Ini juga satu cerita lagi ya. Jadi waktu saya membuat perusahaan yang kedua, saya memang punya tekad, punya minat untuk saya harus bisa menjual barang ini ke Jepang. Jadi Jepang itu menjadi satu negara yang saya baca dari berbagai macam buku, itu memang negara yang luar biasa dan orangnya juga luar biasa. Jadi saya terobsesi dalam masa di sana. Saya waktu itu nggak punya uang, nggak punya apa ya, tapi saya punya mimpi. Jadi saya nyari jalan gimana caranya saya bisa ke sana. Waktu itu yang paling mungkin adalah melalui kompetisi desain. Jadi saya kan sudah beberapa produk. Kemudian di Indonesia itu ada Indonesia Design Selection, IDS. Kemudian saya membuat desain satu produk yang namanya Toys Proso. Produk itu saya buat memang untuk memenangkan itu, karena saya tahu Yuri ini pasti senang kayak gini yang konseptual gitu. Dan betul memang menang dapat ya. Desain radio itu? Bukan yang radio, yang saya bikin satu mainan, ada yoyo, ada spinner, ada sedikit motret, dan menang, saya dapat itu. Kemudian kalau nggak salah 3 bulan kemudian produk itu dipilih untuk ikut pameran di Korea, katanya Gwangju, di pameran desain. Ada berapa yang seperti itu. Saya sebenarnya waktu itu tidak diundang di sana, saya cuma diberitahukan bahwa ini dipilih. Tapi saya pikir ini bagus kesempatannya. Saya minta ke mereka undangan. Mereka nggak nyediain anggaran, memberikan kita selama nyediain anggaran. Tapi saya dengan surat itu saya bikin sponsorship. Jadi buat sponsorship. Saya bikin surat ke beberapa teman gitu, saya punya acara gini, saya pengen ke sana, saya juga pengen langsung sekalian ke Jepang gitu. Jadi saya ngomong ke beberapa teman, waktu itu dapat sponsor dari Body Shop beliin tiket gitu. Kemudian ada beberapa teman yang suka sponsorin, tapi itu nggak cukup. Kemudian
saya udah mulai otak-atik di radio. Saya ngangkalin mesinnya dengan membeli mesin membongkar radio Panasonic di pasaran, karena Panasonic kan bisa ditembus. Jadi, ya saya waktu itu nggak ada jalan lain ya, mau ngapain kita harus pakai jalan. Kata orang sekarang kan harus berpikir out of the box ya. Waktu itu saya ya ngawur aja begitu. Radio Panasonic yang kecil itu Ya yang hitam. ya itu. Bagus. Saya bongkar, saya ambil mesinnya, kemudian saya adaptasi desainnya, saya ngalah sedikit